Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Pratiwi Anggi dengan NPM 18140031 dari Prodi PGSD 6A, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di video ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Langkah-langkah Pemberantasan Korupsi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Namun, sebelum saya menjelaskan tentang langkah-langkah pemberantasan korupsi, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian korupsi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi korupsi tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian korupsi. Secara umum, korupsi dapat diartikan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah pihak demi kepentingan dirinya sendiri, baik itu secara finansial ataupun secara jasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi itu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Contohnya yaitu yang pertama, sifat tamak ataupun sifat serakah yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah gaya hidup yang konsumtif atau gaya hidup yang terlalu berlebihan dalam diri kita sendiri. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Di dalam faktor eksternal ada 4 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah faktor politik. Faktor politik adalah faktor yang terjadi apabila terjadi penyuapan di dalam politik. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum adalah faktor yang dipengaruhi oleh hukum ataupun undang-undang. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Di dalam faktor ekonomi terjadi karena pendapatan atau gaji yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat adalah faktor organisasi. Faktor organisasi ini biasanya memberikan andil terjadinya korupsi karena membuka kesempatan untuk terjadinya korupsi. Dan selanjutnya, langkah-langkah pemberantasan korupsi. Di dalam langkah-langkah pemberantasan korupsi, ada 7 poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu, langkah yang harus kita lakukan untuk memberantas korupsi ataupun bahkan mencegah korupsi yaitu partisipasi rakyat dan penguatan orientasi politik. Karena di dalam berbagai organisasi, baik partai politik maupun perkumpulan anti korupsi dapat dihentikan karena partisipasi rakyat dan orientasi yang diperlukan. Nomor yang kedua, yaitu menjalin kerjasama politik yang erat dalam penguatan orientasi politik anti korupsi. Yang ketiga, diperlukannya partai politik yang berkomitmen, yang bertekad dalam pemberantasan korupsi dengan melancarkan kampanye serta memperlakukan sanksi bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Yang keempat adalah mengadakan reformasi terhadap undang-undang anti korupsi agar sanksi pidana dapat mencegah orang-orang melakukan tindak pidana korupsi. Kejahatan korupsi harus diancam dengan sanksi pidana yang seberat-beratnya secara kumulatif absolut, antara pidana penjara ataupun pidana denda. Yang kelima adalah kerjasama antara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan
atas suatu tindak pidana korupsi. Yang keenam, yaitu bentuk-bentuk pengawasan terhadap aparatur negara harus lebih ditingkatkan agar memperketat pengawasan terhadap dana transfer ke daerah-daerah. Fungsinya untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Yang ketujuh, peningkatan pelayanan publik dan transparansi maupun kebijakan pemerintah yang anti korupsi. Jadi, begitu saja isi makalah yang dapat saya buat. Jadi kesimpulan dari makalah yang saya buat ini adalah korupsi adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Jadi korupsi ini adalah kegiatan ataupun perilaku yang merugikan banyak pihak yang berasal dari diri seseorang untuk mengambil keuntungannya sendiri. Jadi faktor-faktor untuk terjadinya korupsi itu sebenarnya berawal ataupun berasal dari kita sendiri. Jadi kita harus bisa mencegah tindakan tersebut dengan cara menanamkan sifat hemat dan rajin menabung. Yang kedua, menanamkan sifat ataupun sikap jujur, adil terhadap diri kita sendiri mulai sejak dini, mulai dari anak-anak. Dan yang terakhir yaitu kita harus menanamkan nilai agama dan nilai moral agar kita terjauh dari sifat-sifat ataupun sikap tamak tersebut. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya buat. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup video saya ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.